Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Minggu dan juga selamat datang di channel Bung Harpa. Seperti biasa, kalau udah hari weekend biasanya kita akan membahas soal pemain, raport pemain yang tampil di luar negeri atau pemain abroad. Nah itu ya, jadi ada seperti biasa banyak pemain kita yang tampil di luar negeri. Gak tahu, mungkin ada hampir 20 ya, 15-an lah kurang lebih. Ya, lebih 15 ya, ada 17 mungkin, bahkan calonnya yang akan masuk juga seperti Oleh Romney dan Jairo Ridwan juga jadi masuk ya. Jadi sekitar 17-18 lah, banyak, dan kita akan bahas itu. Ya, tapi sebelum kita bahas secara detail raport para pemain, seperti biasa gue kasih rangkuman dulu biar kalian ada gambaran besar lah soal mereka di video gue kali ini. Jadi kemarin ada mungkin setengah dari 17 pemain tersebut yang sudah dapat jadwal timnya main, tapi ada sisanya besok lah. Jadi yang besok main gue sebutin dulu ya. Ada 3 pemain di Eredivisie yang jadwalnya akan main nanti malam lebih tepatnya ya, karena ini kalian nonton pasti hari Minggu, yaitu Calvin Verdong akan menghadapi Fortuna Sittard. Jadi timnya NEC tentunya, NEC Nijmegen jam 22.45. Kemudian Mes Hilgers timnya akan berhadapan dengan NAC Breda, ini away, kick-off-nya jam 18.15. Dan Tom High, Almere City akan menjamu Heracles, ini 6 pointers ya karena sama-sama posisi bawah, akan main jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ya buat Almere City ini penting banget. Nah kemudian yang lain lagi, Jai Itses, Bang Jai akan main hari Minggu nanti malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, akan duel dengan Zion Suzuki ya, kiper Jepang yang kita hadapi bulan November lalu, di mana kita kalah 4-0. Jadi Venezia akan away ke Parma. Siapa lagi yang main besok? Masih ada beberapa. Jero Redwald juga sama, main Senin dini hari malah. Dan juga 2 nama dari Liga Thailand atau Thai League, yaitu Asnawi Mangkualam akan main Selasa sore, demikian juga Arhan juga sama Selasa sore nih ya. Port FC akan main Selasa sore, tapi kita nggak tahu apakah yang bersangkutan akan dimainkan karena setelah digabung dengan Bangkok United ada 2 pertandingan yang seharusnya sudah dijalani, tapi satu dia main masuk dari bangku cadangan menit 80 dan memberikan kontribusi gol kemenangan, dan juga 1 kali dia di bangku cadangan ya, cadangan mati atau nggak dimainkan, itu istilahnya camat ya. Sementara Martin Paes masih dalam persiapan karena MLS baru akan bergulir, yang session reguler itu bulan Februari. Jadi sekarang mungkin sudah mulai persiapan. Sementara itu Kevin Dix ya, Kevin Dix timnya masih lama mainnya karena Denmark ini teman-teman sudah menuju ke utara banget Eropa, walaupun tidak seutara Norway, Swedia dan Finland ya. Tapi ya biasanya ya negara-negara Nordik ini iklimnya cukup harsh, cukup keras ya, sehingga mereka biasanya liburnya lama. Jadi baru 13 Februari Copenhagen akan main, dan yang ada hanya friendly match ya, 2 atau 3 friendly match akan dijalani oleh Kevin Dix bersama dengan Copenhagen. Nah, seperti biasa kita mulai para pemain yang merumput di Inggris dulu. Jadi dari paling kiri nanti kan turun ke kanan, ke Belgia, Belanda, mungkin ada Italia ya, dan kemudian ya nggak usah ke Thailand udah gue bahas tadi ya. Kita mulai dari Liga Inggris. Jadi ada berapa pemain sekarang ya, calon dan yang udah main ya maksudnya yang udah main buat tim nasional kita. Jadi dari Oxford United dulu ya, nama Marcelino Ferdinand kembali tidak masuk DSP saat timnya kalah saat timnya justru menang 1-0 dari Blackburn Rovers. Sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena kalau nggak salah pertandingan lalu dia sempat dimainkan, main sekitar 10 menit ya, walaupun masuk ke menit 87, tapi ada extra time lama kurang lebih 10 menit dan kartu kuning ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi artinya dia juga mencatatkan sejarah menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput di kompetisi di Inggris. Nah itu ya, kalau kemarin gue bikin judulnya di Liga Inggris, terima kasih atas koreksinya. Ada yang bilang, Bung ini kan bukan Liga Inggris, ini FA Cup. Iya betul. Jadi judul yang paling tepat adalah pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang merumput di kompetisi di Inggris gitu ya. Terima kasih atas koreksinya. Tapi sayang Oleh Romney
juga belum ada di DSP. Jadi setelah kepindahan dia dari Utrecht ke Oxford United, belum sekalipun namanya bahkan masuk DSP atau line up. Nah ini gue gak ngerti kenapa, karena kan kalau dilihat dari profil dua tim ini, dua liga ini kan antara Liga Eredivisie dan Championship sebenarnya boleh dikatakan sejajar lah, mirip-mirip, sama-sama di Eropa. Jadi kalau kita bicara, oh mungkin baru pindah jadi nggak main, kayaknya nggak juga. Kenapa? Karena kan levelnya sama, deket. Kecuali dia habis bela tim nasional di timur jauh di Indonesia, kemudian dia balik pindah klub. Nah mungkin kebugarannya masih perlu direcover atau seperti apa. Tapi ini kan enggak ya. Tapi kita nggak tahu ada apa. Mudah-mudahan Oleh Romney bisa segera debut bersama Oxford United, juga bisa segera dinaturalisasi supaya cepat dapat membela Indonesia menghadapi Australia 20 Maret nanti. Karena jaraknya ke 20 Maret pas ini ya. Jadi 2 bulan lagi persis ya. Oke. Masih di Liga Inggris, kalau dua pemain tadi boleh dikatakan raportnya merah ya. Ini satu lagi merah juga sih, Nathan Choaon. Buat kalian yang mengikuti channel gue pasti udah hampir hafal lah, pasti hafal lah, tahu ini udah lama banget dia nggak main. Terakhir itu dia main, gue sampai inget 28 Agustus 2024 menghadapi Wycombe, nggak tahu bacanya seperti apa. Jadi kalau dihitung-hitung dari mulai Agustus akhir, September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan dia nggak main. Hampir 5 bulan lah. Jadi seminggu lagi tuh 5 bulan. Ya nggak ngerti ya apa yang ada di benak dia dan juga agennya sehingga tetap bertahan di situ. Satu-satunya kemungkinan adalah soal gaji. Karena level championship ini kan gede. Mungkin gaji. Ya karena aku pernah mendengar langsung ya agen pemain, gue nggak usah sebut, dari salah satu pemain yang merumput di Inggris ya, pemain Indonesia yang sempat mengatakan begini kira-kira, aduh kalau nanti balik ke misalnya di Belanda dipinjemin itu gajinya kecil gitu. Padahal kalau menurut gua ya kenapa enggak, untuk sementara waktu kan bisa mundur dulu seperti panah ya. Jadi ke belakang dulu sedikit tapi kemudian ntar lebih kencang lagi. Apalagi usia para pemain-pemain kita ini yang di Inggris ini seperti Marcelo Ferdinand, Nathan Choaon, dan mungkin juga Elkan Bagot atau Justin Upner, itu kan usianya kan masih relatif muda. Jadi nggak apa-apa kejar minute play dulu, nanti ya rezeki ntar datang sendiri. Tapi ya nggak tahu, mudah-mudahan ada jalan keluar buat Nathan Choaon yang menjadi pilihan kedua bahkan ketiga bersama Swansea City ya. Good luck buat Nathan Choaon dan tetap semangat. I believe you have a strong mentality. Dan satu lagi, nah kalau 3 pemain itu raportnya merah semua, ini justru hitam lah menurut gua. Jadi Elkan Bagot ya bagaimanapun juga, setuju nggak setuju, suka nggak setuju, dia adalah tetap warga negara Indonesia dan pernah berjasa buat kita. Jadi kalau ada pemain atau siapapun pernah berjasa harus kita hargai. Nah Elkan Bagot itu setelah 72 hari akhirnya kembali mendapatkan minute play ya, dan ini cukup beruntung karena salah seorang pemain dari Blackpool, ini Liga 1 ya, League One, itu cedera sehingga dia masuk di akhir babak yang pertama. Tapi sayang, timnya dalam keadaan unggul 2-0, kemudian tertinggal jadi 2-2. Jadi Elkan Bagot itu timnya bermain 2-2 ya, sayang sekali. Dan walaupun gue jujur nggak nonton, apakah itu salah dia atau enggak, gue nggak tahu. Tapi pokoknya setelah dia masuk, justru timnya dikejar jadi 2-2. Dan ini adalah penampilan dia pertama setelah tadi 72 hari. Jadi terakhir kali dia mendapatkan minute play itu sudah lama sekali, tanggal 7 November 2024 saat timnya menghadapi Liverpool Under 21 di EFL Trophy, di mana saat itu sebenarnya 0-0 tapi kemudian adu penalti dan akhirnya kalah. Jadi hampir 2,5 bulan lah ya dia absen dan sudah kembali lagi dari cedera ya. So welcome back buat Elkan Bagot. Semoga bukan hanya comeback di Blackpool tapi juga comeback ke tim nasional kita yang sudah mengangkat pelatih baru yaitu Patrick Kluivert dan timnya Alex Pastoor dan juga Dini Lanzat. Semoga ada pintu silaturahmi dan pintu komunikasi dibuka untuk bisa comeback, walaupun sebenarnya masalahnya agak lebih rumit nih. Jadi bukan hanya soal dia dengan pelatih ya, tapi udahlah kita nggak mau bahas soal itu. So again welcome back buat Elkan Bagot dan semoga karirnya lancar baik di klub di Blackpool ya, walaupun dia dipinjamkan dari Ipswich Town maupun juga di tim nasional Indonesia. Oke, itu lumayan banyak ya kita di Inggris. Kita geser ke Belanda. Di Belanda ada
Nah ini dia Eleanor Renders ya, dalam beberapa pertandingan terakhir di penutup Natal, 2 pertandingan terakhir sebelum Natal dia dapat minute play cukup banyak ya, hampir 1 jam, dan satu lagi dia ada starter. Kemudian di tahun 2025 juga kelihatannya tahun kebangkitan dari Renders. Kemarin dia main sebenarnya mainnya nggak terlalu bagus, biasa aja, tapi at the end dia ada kontribut lah ya di sisi kanan, passing-passing simpelnya kalau kalian lihat juga paling nggak dia nggak menjadi liabilities atau beban buat timnya. Dan itu akhirnya yang membuat PEC Zwolle mencatatkan kemenangan yang sangat bersejarah menghadapi pemuncak klasemen yaitu PSV Eindhoven dengan skor 3-1, luar biasa ya. Skornya mamut banget, dan yang tim dikalahkan juga padahal raksasa, tapi skornya juga raksasa. Jadi semangat buat Eleanor Renders supaya katakanlah Anda bisa menunjukkan bahwa Anda punya kemampuan, dan siapa tahu ya rezeki 2025 ini mengalir karena kontraknya diperpanjang sampai 2027, dan juga kemudian bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert menghadapi Australia nanti tanggal 20 Maret dan Bahrain selang 5 hari pada batch Maret di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Alright, tadi sudah bahas soal Eleanor Renders karena di Belanda cuma dia yang main. Kemudian kita ke Belgia. Nah ini banyak pemain yang main di Belgia, tapi ya seperti biasa ada plus minus. Sandy Walsh itu nggak masuk di DSP sama sekali, timnya menghadapi Genk, dan saat ini gue rekam itu dalam kondisi 1-1. Ya gue nggak tahu hasilnya seperti apa, pokoknya dia nggak main aja. Michelen ya klubnya. Kemudian juga di Challenger Pro League, nah kalau ini lumayan bagus nih San Patinama. Jadi dia walaupun timnya kalah, yaitu AS Open dari RWD Molenbeek ya bacanya gitu kalau nggak salah, tapi dia main full 90 menit. Biasa posisinya di kiri ya, walaupun kita pengen juga timnya menang, tapi at least pemain yang pemain Indonesia lah gitu ya, itu tampil full 90 menit ya, dan bugar. Nah itu yang penting ya, syukur-syukur kalau timnya menang. Nah kemudian masih di Liga Belgia, kita kembali lagi ke Pro League. Ragnar Roratmangun, waktu gue lihat starternya, line up-nya dia starter, tapi kemudian menit 15 dia diganti ya. Dan last but not least, Rafael Strijk ini di E-League main. Ada sayangnya, jadi timnya menang sebenarnya, dan ini adalah kemenangan pertama bagi Brisbane Roar mengalahkan Sydney FC 4-3. Ini pertandingan dramatis. Tapi sayang Rafael Strijk tidak ikut pesta di kemenangan tersebut karena dia ada di bangku cadangan, ada di DSP, ada di line up, tapi tidak dapat minute play sama sekali. But it's okay. Ya mudah-mudahan timnya berkembang seiring juga dengan perkembangan dia. Yang pasti kita dukung terus para pemain kita ya. Alright teman-teman semua, mudah-mudahan itu mengcover para pemain Indonesia abroad, pemain yang langganan tentunya menghuni tim nasional kita. Semoga itu memberikan insight, informasi yang berguna buat kalian. Terima kasih sudah menyimak dan happy weekend. Bye-bye.